Balik lagi di channel Vera Bugis. Nah, di video kali ini saya akan membahas lagi-lagi tentang pajak nih. Sombong amat. Jadi, kemarin saya bahas tentang penginputan informasi pajak bagi teman-teman YouTube di bawah 18 tahun atau yang belum memiliki NPWP. Jika belum pernah melihat, ini videonya ya. Nah, di video kali ini saya akan membahas bagi teman-teman yang telah memiliki NPWP atau KTP. Kemudian caranya untuk penginputan di AdSense. Kenapa perlu? Karena teman-teman ingat ya, ketika tidak menginput, per Juni teman-teman akan diberlakukan pajak 24%. No, God, please, no! Dan 24% itu tidak sedikit. Kenapa kita harus mengikuti aturan yang ada di Amerika Serikat? Karena YouTube dan Google itu berasal dari Amerika Serikat. Iya. Jadi kita harus patuh pada aturan yang ada. Nah, jadi teman-teman, pada video kali ini saya akan perlihatkan step by step cara penginputan yang benar. Ya, jadi cara penginputan yang benar dan tentunya cepat. Ini menggunakan Android ya. Jadi teman-teman simak videonya sampai selesai ya. Dan teman-teman yang baru bergabung silahkan dulu subscribe agar bisa berlangganan info menarik seputar YouTube di video berikutnya. Tentunya juga memotivasi saya ya dalam membuat konten. Nah, mari kita simak video. Teman-teman di sini perlu memperhatikan bahwa yang diminta wajib pajak oleh pemerintah Amerika Serikat adalah teman-teman yang telah berhasil memonetisasi channelnya. Akan tetapi teman-teman yang belum memonetisasi channelnya juga bisa mengisi isian pajak yang ada di Google AdSense dengan masuk di pembayaran kemudian setelan pajak. Nah, ini nih saya tampilkan bahwa ini adalah informasi yang diperlihatkan oleh atau dikirimkan oleh YouTube ke saya sendiri. Jadi saya melihat isi emailnya seperti ini teman-teman. Dan tentunya saya mendapatkan notifikasi di akun YouTube saya dan notifikasinya pun seperti ini teman-teman. Itu teman-teman yang tulisan merah bahwa penting untuk mengisi atau memberikan informasi pajak penghasilan ya. Jadi tentunya ketika teman-teman klik mulai atau masuk di Google AdSense itu sama saja ya teman-teman. Nah, apa sih maksud dari informasi pajak ya teman-teman? Jadi saya bahas isi emailnya seperti ini teman-teman. Nah, dari isi emailnya saya bisa menangkap bahwa ketika teman-teman tidak membersihkan informasi pajak yang diminta, maka teman-teman akan secara otomatis diberlakukan pajak 24% dari penghasilannya. Nah, tetapi ketika teman-teman memberikan informasi pajak, teman-teman di sini bisa mendapatkan pemotongan pajak ya. Jadi itu nanti di isian pajak teman-teman bisa tentukan tuh pilihan-pilihannya, ada bahkan yang 0%, ada yang 10%. Akan tetapi ini batas pengisiannya itu 31 Mei 2021. Pemberlakuannya pun itu paling cepat Juni 2021. Jadi teman-teman kenapa tidak mengisi dari sekarang ya, seperti itu. Nah, jadi langkah mengisinya seperti ini. Silakan yang pertama masuk ke sini ya, ke Lola Pajak. Apakah melalui klik notifikasi di YouTube atau di AdSense, terserah. Yang jelasnya tampilannya pertama kan seperti ini. Ketika teman-teman masuk di kelola info pajak, di situ ada pilihan tambahkan info pajak. Silakan teman-teman pilih dan kemudian tampilan seperti ini. Secara otomatis ketika teman-teman membuka melalui Android, Google Chrome akan dialihkan ke login email dulu ya. Jadi teman-teman silakan login akun AdSense-nya dan kemudian pastikan teman-teman menghafal emailnya ya, jangan sampai salah. Jadi silakan loginnya kemudian seperti ini. Di sini terdapat dua pilihan, perorangan dan non-individu. Artinya apa? Jika channel teman-teman adalah channel pribadi, maka teman-teman pilih perorangan. Tapi jika channel teman-teman merupakan channel bisnis, maka teman-teman pilih non-individu. Jadi langsung saja saya perlihatkan contoh channel pribadi ya. Jadi saya pilih perorangan. Setelah itu saya klik berikutnya. Maka tampilan selanjutnya seperti ini. Muncul pilihan tuh, apakah Anda berasal dari negara Amerika Serikat atau tidak? Ya, karena kebanyakan yang nonton video ini saya yakin banyak dari Indonesia, di luar Amerika Serikat ya, tentunya silakan pilih tidak ya. Kemudian langsung saja klik berikutnya. Tampilan pun setelah pengisian seperti ini teman-teman. Jadi ada dua tuh pilihan formulir ya, ada W8BIN dan W8EC. Jadi formulir di atas merupakan formulir untuk isian non Amerika Serikat, sedangkan formulir di bawah merupakan formulir untuk warga Amerika Serikat. Nah, selanjutnya teman-teman pilih W8BIN ya, kemudian pilih berikutnya. Nah, isian formulir
W8 bin, yaitu di sini ya. Jadi teman-teman silakan mengisi sesuai dengan isian yang diminta. Jadi nama individu, nama lengkap teman-teman, bukan nama channel ya, jadi nama teman-teman yang sesuai dengan KTP atau kartu keluarga teman-teman. Kemudian pilih DBA-nya dikosongkan, negara pengguna berarti isiannya Indonesia. Kemudian TIN asing, apa sih maksud dengan TIN asing? Teman-teman langsung saja isi NPWP ya. Jadi di video saya sebelumnya juga membahas tentang pajak YouTuber bagi 18 tahun ke bawah itu tanpa NPWP. Jadi ini dikosongkan TIN-nya. Apa sih perbedaannya? Jadi lengkapnya teman-teman bisa melihat video saya di atas ini yang membahas tentang pengisian pajak bagi YouTuber yang tidak memiliki NPWP atau di bawah 18 tahun, dan itu berhasil. Nah, karena teman-teman di sini memiliki NPWP, jadi langsung isi saja ini TIN asing ya. Oke, kemudian tampilan setelah pengisian pun seperti ini contohnya. Ya, jadi lengkap tuh ya, nama, negara, NPWP. Setelah seperti ini, teman-teman silakan pilih klik berikutnya. Nah, di isian selanjutnya ini tentang alamat tempat tinggal teman-teman. Jadi alamat tempat tinggal ini diisi sesuai yang ada di KTP atau kartu keluarga teman-teman. Ini harus lengkap ya, nomor, RT RW, kelurahan, kecamatan, seperti isiannya Google AdSense ya. Jadi setelah lengkap, teman-teman silakan dulu scroll ke bawah karena masih ada pilihan. Jadi di sini ada pengisian tentang alamat surat dengan alamat tempat tinggal. Jadi artinya apa? Alamat KTP teman-teman maksudnya apakah sama dengan alamat tempat tinggal? Itu maksudnya. Jika sama langsung saja centang. Tapi jika beda teman-teman bisa mengisi isian di bawahnya. Jadi karena di sini sama ya, jadi saya centang kemudian saya klik berikutnya. Tampilan selanjutnya seperti ini. Ya, selanjutnya seperti ini. Jadi teman-teman saya jelaskan dulu perjanjian pajak, ada opsional tidak dan ada opsional ya. Kalau teman-teman tidak memiliki NPWP, teman-teman langsung memilih saja tidak. Tetapi karena teman-teman memiliki NPWP, jadi silakan teman-teman pilih ya. Kemudian teman-teman mencentang ya di bawahnya. Kemudian pemilih negara. Banyak pilihan ini, teman-teman bisa melihat video ini sampai selesai. Jadi selanjutnya seperti ini teman-teman isiannya. Seperti ini isiannya teman-teman. Jadi ya, kemudian dicentang, pilih negaranya. Untuk pilihan di bawahnya teman-teman bisa melihat yang selanjutnya seperti ini. Jadi untuk layanan AdSense pilih pasal 8 ayat 1. Nah, itu yang ada pilihannya ya. Kemudian pilih tarif pemotongan pajak, tentunya pilih yang paling rendah. Kemudian centang itu yang alasan ya. Tampilan seperti ini ya selanjutnya. Jadi gini ya, jadi isinya untuk layanan AdSense seperti ini yang saya isi. Adapun maksud dari pasal 8 ayat 1, teman-teman bisa mencari sendiri di Google ya. Soalnya saya belum paham, tetapi pilihannya pun hanya seperti ini saja. Nah, selanjutnya untuk film dan TV isinya seperti ini teman-teman. Jadi sekarang ada pasal 13 ayat 2. Oke, saya pilih. Kemudian tarif pemotongan pajak, tentunya saya pilih yang paling kecil ya, 10% pengurangan tarif. Setelah itu saya centang itu yang alasan Andi Karing. Tapi teman-teman sebaiknya baca juga ya, jangan langsung centang-centang begitu saja. Tapi karena di sini saya sudah baca, jadi saya langsung centang. Tampilannya pun seperti ini setelah dicentang. Nah, setelah berhasil teman-teman dicentang, maka tampilannya akan seperti ini. Nah, untuk selanjutnya hak cipta lainnya. Selanjutnya teman-teman pilih ini ya, seperti ini. Maka muncul tampilan. Nah, selanjutnya ada pasal 13 ayat 2, hampir sama yang tadi ya. Tarif pemotongan pajak ya, tentunya pilih yang paling rendah. Kemudian centang lagi seperti ini. Nah, setelah semua tercentang yang semua isian sebelumnya, selanjutnya teman-teman klik berikutnya. Ini merupakan isian yang telah kita lakukan di perjanjian pajak. Jadi itu ada mulai dari sertifikasi, pasal sampai tarif pemotongan pajak. Jadi setelah ini teman-teman silakan scroll ke bawah dan teman-teman silakan mencentang saya menyatakan, kemudian klik berikutnya. Tampilannya pun akan seperti ini ya. Tinjau dokumen. Selanjutnya teman-teman di sini mengisi sertifikasi. Jadi di situ ada tuh pilihan tanda tangan. Silakan tentunya teman-teman menuliskan nama lengkapnya, bukan pakai pulpen ya. Kemudian teman-teman selanjutnya mengisi ini yang di bawahnya. Ya, jadi teman-teman di sini memilih iya karena teman-teman merupakan pengisi sendiri. Kemudian silakan klik berikutnya. Adapun untuk isian aktivitas dan layanan yang dijalankan di AS, teman-teman isiannya ini teman-teman langsung saja melihat selanjutnya ini ya, tampilan selanjutnya. Jadi isiannya pun seperti ini teman-teman. Tampilan di sini memperlihatkan bahwa pernahkah teman-teman memiliki
atau melakukan aktivitas di Amerika Serikat? Ya tentunya tidak. Kemudian dicentang tuh. Kemudian teman-teman mengisi lagi pilihan di bawahnya. Langsung saja pilih. Saya memberikan info pajak dengan profil pembayaran sudah ada. Artinya saya sudah memiliki NPWP. Kemudian dicentang tuh. Kemudian langsung kirim. Setelah teman-teman kirim, maka akan muncul informasi seperti ini, ada tanda disetujui. Tetapi jangan melihat ke situ dulu ya, nanti ada emailnya. Jadi ya setelah ada tampilan seperti ini akan masuk email secara otomatis. Jadi bisa dicek secara berkala. Jika sudah ada email seperti ini, maka itu artinya informasi pajak yang telah kita berikan itu disetujui. Tentunya pemberlakuan 24% pajak penghasilan yang akan dipotong itu tidak akan berlaku pada channel kita. Jadi paling maksimal itu 10% ya teman-teman. Jadi teman-teman, saya sampaikan bahwa jika teman-teman belum memiliki NPWP, teman-teman bisa melihat video sebelumnya ya, yang saya posting tentang informasi pajak juga bagi YouTuber yang belum berumur 18 tahun. Nah teman-teman, demikianlah video tentang bagaimana cara mengisi formulir pajak bagi teman-teman yang telah memiliki NPWP. Mudah kan? Tapi jika masih ada pertanyaan, langsung di kolom komentar di bawah ini ya. Sekian dari saya, salam.